Mas Joko sudah join? Mas Rifki? Halo Mas Rifki? Halo, iya Pak. Ya. Oke, selamat pagi. Ya Pak. Pak Joko. Ini Pak Rianto telat. Ini kita enggak apa-apa. sedap kalau Rian ya. Saya boleh izin share screen langsung Pak Lili? Ya, sebentar saya buka dulu. Oh, oke. Ya, kita mulai ya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Joko Purwanto, Mas Kuswan ya. Hari ini hari Kamis ya, kita akan melakukan ujian skripsi atas nama Rifki Imaduddin Kuswan, F0217094.
dengan skripsi berjudul Analisis Model Konfirmasi Harapan E-Learning pada Mahasiswa pada UNS. Oke, untuk sesi ujian nanti ada 2 ya, presentasi dari Mas Kuswan. Presentasi nanti waktunya maksimal 15 menit, nanti dilanjutkan dengan tanya jawab ya, nanti mulai dari saya, kemudian nanti Pak Arianto kalau sudah bergabung, nanti terakhir dari pembimbing Pak Joko Purwanto. Oke, sebelum dimulai silakan berdoa dulu. Oke, silakan mulai mempresentasikan untuk ujian, waktu maksimal 15 menit ya. Baik, Pak. Ya. Oke. Apakah layar saya sudah muncul? Ya, sudah muncul. Sudah muncul ya? Baik. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak penguji sidang akhir saya selaku Bapak Lilik Wahyudi dan selaku Pak Joko Purwanto selaku dosen pembimbing saya. Pada kesempatan pagi hari ini saya ingin melaksanakan pemaparan hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Model Konfirmasi Harapan E-Learning pada Mahasiswa Studi pada UNS. Berikut merupakan daftar isi yang akan saya paparkan. Kita masuk ke pembahasan pertama terkait dengan pendahuluan. Jadi berangkat dari COVID-19, fenomena pandemi yang telah berlangsung selama 3 tahun ke belakang gitu ya, dari tahun 2019 hingga 2023, cukup banyak aspek dan juga sektor kehidupan yang mana terjadi perubahan atau terjadi shifting, seperti sektor ekonomi, transportasi, fiskal, perbankan, kesehatan, dan yang akan saya teliti di sini yaitu terkait dengan perubahan yang terjadi pada sektor pendidikan. Di mana untuk artikel yang saya temukan yang dirilis oleh World Bank, terjadi sekitar 68 adjustment atau 68% penyesuaian dari berbagai macam faktor kehidupan, yang mana di sini berganti dari yang tadinya konvensional menjadi digital, dan ada sekitar 66% pada bulan Oktober 2020 yang lalu itu shifting secara menyeluruh itu kepada digital platform dan juga seperti sosial media, internet, dan lain sebagainya. Nah, di sini apabila kita kaitkan dengan sektor pendidikan seperti itu ya, di Amerika sendiri, universitas yang ada di Amerika sekitar 98% itu telah merubah metode pembelajaran sehari-hari menjadi digital, yang mana itu ada beberapa komponen seperti kelas online, lalu course, les, terus ada lagi terkait dengan video pendidikan dan lain sebagainya. Dan di sini ada sekitar 75% mahasiswa di Amerika yang mana merencanakan untuk melaksanakan pembelajaran kegiatan sehari-harinya itu melalui online pada tahun 2021 yang lalu. Di sini kita korelasikan dengan yang terjadi di UNS, di Universitas 11 Maret, di mana UNS memiliki platform digital untuk pembelajaran daring tersendiri pada tahun 2018 yang lalu, dan di mana di sini tidak terduga gitu ya bahwa untuk Spada itu berkontribusi sangat besar untuk kegiatan belajar mengajar selama pandemi berlangsung, yaitu pada sekitar tahun 2019 hingga 2022 yang lalu. Nah, mungkin di sini saya ingin menjelaskan sedikit terkait dengan Spada itu sendiri, di mana untuk Spada ini merupakan sistem pembelajaran e-learning yang mana ini digunakan oleh Universitas 11 Maret, dan di sini komponen yang menggunakan Spada ini cukup luas juga, mulai dari mahasiswa, lalu juga dari dosen dan juga seluruh praktisi peneliti di UNS itu sendiri. Dan untuk Spada ini itu dikembangkan oleh PPTIUP, yaitu Pusat Pengembangan Teknologi Informasi untuk Pembelajaran. Di sini Spada berkontribusi besar terkhusus pada masa pandemi tahun 2019 hingga 2022 yang lalu, yang mana untuk tujuan Spada sendiri ada meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran, lalu juga ada memberikan fleksibilitas interaksi pembelajaran dengan memanfaatkan kemajuan teknologi, dan yang terakhir juga meningkatkan kemampuan soft skill mahasiswa.
Di sini muncullah perumusan masalah yang akan saya teliti. Ada 5 poin. Yang pertama, di sini apakah variabel konfirmasi berpengaruh positif terhadap persepsi manfaat penggunaan SPADA? Lalu yang kedua, ada apakah konfirmasi berpengaruh positif terhadap kepuasan penggunaan SPADA? Yang ketiga, apakah persepsi manfaat berpengaruh positif terhadap kepuasan pengguna SPADA? Yang keempat, apakah persepsi manfaat berpengaruh positif terhadap keinginan menggunakan SPADA secara berkelanjutan? Dan untuk yang terakhir, apakah kepuasan berpengaruh positif terhadap keinginan menggunakan SPADA secara berkelanjutan? Kita masuk ke pembahasan selanjutnya terkait dengan tinjauan pustaka, di mana untuk penelitian yang saya gunakan di sini menggunakan model yang mana diadopsi oleh Batarce, yaitu nama modelnya adalah ECM atau Expectation Confirmation Model. Di sini untuk ECM sendiri memiliki 4 variabel, ada konfirmasi, persepsi manfaat, kepuasan, dan juga niat menggunakan secara berkelanjutan atau dalam bahasa Inggris continuance intention. Nah, untuk ECM ini sendiri merupakan model penelitian turunan yang mana originalnya itu dari teknologi acceptance model atau model penelitian PAM. Lebih umum digunakan untuk penggunaan digital seperti e-banking, lalu juga aplikasi kesehatan dan lain sebagainya. Dan di sini saya mengkaitkan PAM itu tadi dengan model ECT, yaitu Expectation Confirmation Model, di mana untuk model ECT ini sendiri itu mengkaitkan konfirmasi penggunaan antara ekspektasi dari pengguna terhadap layanan atau produk yang ditujukan dalam penelitian ECT itu sendiri. Dan di sini model ECM juga cukup banyak digunakan dari beberapa penelitian terdahulu. Ada 4 di sini yang saya angkat menjadi beberapa jurnal pendukung saya. Ada yang pertama dari Wei Wang, itu ECM IST based on college student continuous learning intention towards e-learning space post COVID-19. Dan ada beberapa juga penelitian yaitu menggunakan Massive Open Online Course atau MOOC. Dan untuk jurnal paling terakhir di paling bawah itu merupakan jurnal utama saya Batarce dari Information Technology Continuous Research, Current State and Future Direction. Kita masuk ke hasil penelitian yang telah saya lakukan, di mana di sini untuk metode penelitiannya sendiri, yang pertama untuk populasi dari responden saya itu mahasiswa atau alumni. Kenapa saya menetapkan mahasiswa atau alumni? Karena saya menimbang dari mahasiswa atau alumni ini merupakan responden yang tepat, yang relevan, di mana menggunakan SPADA selama masa pandemi berlangsung. Lalu untuk penelitian ini mulai dari bulan Oktober 2022 yang lalu, yang mana untuk respondennya ini sendiri dilakukan penelitian dari bulan Juni tahun 2023 yang lalu. Lalu untuk penelitian ini dilakukan niat melihat berkelanjutan penggunaan SPADA yang berada di UNS dan sekitarnya, dan ini menggunakan Google Form sebagai alat dari mengumpulkan responden, hasil responden. Lalu untuk jumlah responden yang saya berhasil gather itu ada sekitar 100 responden. Nah, berikut untuk hasil penelitian tanggapan responden dari variabel konfirmasi atau untuk beberapa penelitian terdahulu. Ini ada ECM, yaitu model menerapkan untuk melakukan analisis penggunaan adopsi teknologi informasi secara berkelanjutan secara individu. Untuk resultnya, untuk hasilnya bisa dilihat seperti yang ada di layar. Untuk nilai MEAM sebagai berikut, dan untuk nilai modus sebagai berikut. Selanjutnya untuk variabel persepsi manfaat, bisa dilihat hasil atau result dari min dan juga modus sebagai berikut. Selanjutnya untuk variabel kepuasan dari hasil min dan juga modus bisa juga dilihat sebagai berikut. Nah, ini yang terakhir untuk variabel continuance intention atau niat menggunakan secara berkelanjutan bisa dilihat sebagai berikut. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam uji validitas, di mana ini menguji instrumen pertanyaan, validitas dari instrumen pertanyaan yang saya gunakan pada penelitian saya. Bisa dilihat untuk hasil dari outer loading sebagai berikut. Untuk
Selanjutnya yaitu uji reliabilitas, bisa dilihat hasilnya sebagai berikut. Ini menguji untuk seluruh instrumen itu reliable. Lalu selanjutnya ini menguji dari model, kesesuaian model terhadap partial least square atau PLS, di mana saya menggunakan rumus goodness of fit, melihat dari rata-rata AVE dan juga R square-nya, dan saya mendapatkan result atau hasil 0,64. Ini model penelitian yang saya masukkan ke dalam aplikasi Smart PLS. Ini untuk uji hipotesisnya dari nilai t-statistiknya, lalu juga original sample dan juga p-value. Ini untuk hasil pembahasannya dari beberapa hipotesis saya. Yang pertama, hipotesis 1, konfirmasi berpengaruh positif terhadap persepsi manfaat. Lalu untuk hipotesis 2, variabel konfirmasi berpengaruh positif terhadap variabel kepuasan. Hipotesis yang ketiga, variabel persepsi manfaat berpengaruh positif terhadap variabel kepuasan. Untuk hipotesis yang keempat, variabel persepsi manfaat berpengaruh positif terhadap variabel niat menggunakan secara berkelanjutan. Dan yang terakhir, hipotesis yang kelima, variabel kepuasan berpengaruh positif terhadap variabel niat menggunakan secara berkelanjutan. Kita masuk ke pembahasan terakhir terkait dengan kesimpulan, di mana untuk penelitian saya dengan judul analisis model konfirmasi harapan e-learning pada mahasiswa, studi pada UNS, jumlah responden yang berhasil dikumpulkan sekitar 100, yang mana menggunakan Smart PLS sebagai alat pengolahan data analisisnya, dan memiliki hasil dan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap seluruh hipotesis dari hipotesis 1, hipotesis kedua, ketiga, keempat, dan juga kelima. Berikut untuk implikasinya, implikasi teoritis dan juga praktis, di mana di sini untuk implikasi teoritis sendiri penelitian ini dapat menambah pengetahuan mengenai analisis model konfirmasi harapan atau ECM ya terhadap sistem pembelajaran daring UNS. Lalu ini juga dapat menjadi referensi bagi peneliti lain dalam meneliti kajian yang sama. Dan untuk implikasi praktisnya sendiri, di sini ada 2 poin. Yang pertama yaitu bisa memberikan manfaat kepada penyedia sistem pelayanan pembelajaran daring dan tenaga pengajar perguruan tinggi untuk menambah wawasan mengenai penggunaan e-learning secara berkelanjutan. Dan untuk poin yang kedua, mampu mendorong mahasiswa untuk menggunakan SPADA UNS dalam pembelajaran lebih tinggi lagi. Berikut merupakan keterbatasan dari penelitian yang telah saya lakukan dari segi generasi dan juga wilayah. Untuk generasi, penelitian ini hanya mencakup untuk mahasiswa generasi muda dan juga generasi milenial. Ini dikarenakan memang untuk SPADA sendiri baru rilis atau baru dikembangkan oleh Universitas 11 Maret pada tahun 2018. Lalu untuk mayoritas umum responden ini berkisar antara 17 hingga 28 tahun. Dan untuk SPADA UNS ini tadi karena sudah baru diciptakan pada tahun 2018 sehingga pengguna pertama sampai sekarang ini berasal hanya dari generasi milenial dan juga generasi Z. Untuk wilayah penelitian ini terbatas hanya untuk responden dari UNS dan juga alumni dari mahasiswa Universitas 11 Maret. Lalu untuk hasil penelitian hanya berlaku untuk lingkup kampus dan alumni saja. Dan untuk wilayah yang dijadikan sampel dalam penelitian ini terbatas pada lokasi dan tempat kampus UNS berada. Jadi, jika ada responden dari luar kampus, maka kemungkinannya sedikit. Ini untuk beberapa saran dari penelitian saya. Yang pertama itu mempertimbangkan untuk melibatkan generasi lain seperti generasi X atau bahkan generasi Alpha dalam pemahaman lebih luas lagi atau lebih holistik mengenai SPADA UNS. Lalu yang kedua, untuk mendapatkan generalisasi yang lebih kuat, penelitian ini bisa memperluas wilayah sampelnya. Lalu yang ketiga, melakukan analisis perbandingan antara generasi milenial dan generasi Z terkait penggunaan SPADA UNS atau topik yang sedang diteliti. Dan yang terakhir, melakukan penelitian yang lebih mendalam terkait faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan SPADA atau platform e-learning lainnya yang digunakan pada Universitas 11 Maret.
Mungkin cukup sekian dari pemaparan materi hasil skripsi saya, hasil penelitian saya. Mungkin saya kembalikan kepada Bapak Lilik. Waktu dan tempat dipersilakan, Bapak. Oke, terima kasih Mas Kuswan. Ini ya, saya dulu ya, nanti Pak Haryanto, selamat datang nih Pak Haryanto. Dan ini terakhir dari Pak Joko Purwanto nih. Oke, ini pertama ini ya, terkait dengan ini ya, format naskah ya. Untuk numbering itu lazimnya untuk ini ya, subbab ya. Subbab itu lazimnya 1.1.1.1.1.1.1. Jadi tidak kombinasi Romawi ya. So, kemudian yang kedua, ini kan bicara tentang adopsi learning ya. Betul. Ya, di akhir itu kan niat untuk menggunakan secara berkelanjutan. Ya kan? Nah, eh, yang menggunakan learning awareness itu kalau Mas Kuswan ini ya melihat itu sebetulnya yang apa posisinya itu yang benar itu dosen atau mahasiswa ya? Baik. Yang menggunakan Langsung saya jawab atau ya, jawab langsung aja. jawab langsung ya, Pak ya? Ya. Kalau dari profiling ya berarti ya Pak ya, untuk perangkatnya apakah dosen atau mahasiswa, saya menimbang untuk yang menggunakan itu dari kedua perangkat tersebut Pak. Karena yang pertama dari pihak dosen atau dari pengajar gitu ya, itu yang menyediakan dari materi, lalu beberapa ada seperti modul pembelajaran dan juga seperti homework atau tugas rumah. Dan untuk mahasiswa menggunakan juga sebagai portal, di mana dari mahasiswa bisa melakukan belajar dari modul-modul yang telah disediakan oleh pihak pengajar, dan juga bisa memberikan tugas rumah yang di-assign dari pengajar. Oke, ini kalau di sini kan profilnya saya lihat hanya mahasiswa dan alumni ya. Betul. Ya, dosennya kan nggak ada. Betul. Jadi kan kira-kira kalau dosen nggak nyuruh menggunakan sepada, itu mahasiswa menggunakan nggak di situ? Kalau dari, ya Pak? Ada nggak mahasiswa yang menggunakan sepada, menurut Mas Kuswan ya, tanpa ada instruksi dosen? Jadi kalau dosen di mata kuliah tertentu itu nggak pakai sepada, kira-kira mahasiswa nanti pakai sepada nggak? Oke, kalau dari sepenglihatan saya dan juga beberapa teman-teman saya di jurusan yang sama dan di tahun yang sama ya Pak ya, itu dari mahasiswa tetap menggunakan sepada apabila dari pihak pengajar itu menyediakan modul pembelajaran di sepada tersebut Pak. Ya, jadi artinya ini kita. Ya, posisi yang pengguna utamanya itu kan dosen ya. Betul. Karena kalau mahasiswa itu kan posisinya pasif ya. Jadi kalau dosen menyediakan itu ya mereka gunakan, tapi kalau nggak menyediakan mereka nggak gunakan, kan itu. Oke. Artinya yang berniat menggunakan ini secara berkelanjutan itu harusnya kan dosen. Oke. Nah, sementara posisinya di dalam penelitian ini itu respondennya malah mahasiswa. Ya, tahu kan masalahnya? Masalahnya paham kan? Jadi penggunanya yang menggunakan itu kan dosen. Mahasiswa itu kan posisinya bukan pengguna aktif ya. Jadi kalau ada instruksi maka mahasiswa menggunakan. Kasarnya kalau dibalik, kalau semua dosen nggak ada yang menggunakan sepada, pertanyaannya kan ada nggak mahasiswa yang menggunakan sepada? Jawabannya kan tidak. Artinya kan di situ yang continuous intention itu kan dari dosen, bukan dari mahasiswa. Oke. Nah, sementara di penelitian ini respondennya justru mahasiswa. Jadi kan mahasiswa itu kan kalau bicara niat berkelanjutan, penggunaan berkelanjutan, itu kayaknya nggak ada ya. Begitu selesai ya sudah selesai. Jadi pertanyaan misalnya alumni setelah lulus itu ada nggak yang gunakan sepada? Kalau dia nggak jadi dosen, dia nggak akan gunakan. Kan itu. Bagaimana penjelasannya? Kalau dari saya Pak, berdasarkan beberapa penelitian terdahulu yang saya angkat, itu memang dari subjek penelitiannya atau dari respondennya ya Pak ya, itu dari mahasiswanya tersendiri Pak.
Nah, alasan saya kenapa saya mengangkat dari mahasiswanya gitu ya Pak ya, karena di sini saya ingin menilai dari sisi continuous intention, yaitu penggunaan dari pihak yang belajarnya Pak. Jadi dari mahasiswanya apakah akan menggunakan kembali atau tidak. Meskipun betul tadi saya setuju dengan pernyataan Pak Lilik, apabila dari dosen tidak meminta mahasiswa untuk menggunakan, apakah mahasiswa tetap menggunakan atau tidak gitu. Dimana saya menimbang apabila mahasiswa belajar itu memiliki behavior yang mana butuh direction atau butuh modul gitu Pak. Dan modul itu sendiri beberapa dosen memang menyediakan di Spada. Jadi tetap berkaitannya dari mahasiswa dan itulah yang saya teliti Pak dari pihak mahasiswanya. Oke. Kemudian nih ya, yang lain ya. Ini saya lihat kutipan-kutipan lokal masih ada ya. Nanti tolong diganti ya. Ghazali 2008 itu saya yakin Mas Kuswan nggak ada bukunya ya. Daneji, Ghazali 2008. Gozali, Ya, iya Pak. Ghazali 2008 kayaknya nggak ada bukunya ya. Kalau jadi yang kutipan lokal nanti tolong dihilangkan ya. Saya lihat masih ada itu. Kutipan ya, kutipan lokal ya dari buku-buku lokal, dan yang buku terutama buku-buku ini ya, buku-buku lama itu saya yakin kan nggak ada itu. Nanti disesuaikan ya. Kalau PLS itu higher ya standarnya. Kemudian metode penelitian itu dari sekarang ya. Kalau S1 kan mas sekarang itu. Oke. Kemudian ini catatan dari saya untuk analisis data nanti dikonsistenkan ya. Jadi kalau PLS itu nanti pembahasannya ada dua bagian ya. Pengujian measurement model sama struktural model. Kemudian yang measurement model nanti ada tiga subbagian ya. Internal consistency reliability, convergent validity, dan discriminant validity. Itu ya. Baik Pak. Oke. Oke, mungkin dari saya itu. Monggo Pak Arianto. Silakan. Tes, masuk nggak Pak? Masuk. Ya, masuk Pak. Sebenarnya masuk Pak. Oke, terima kasih Pak Lili. Ini panggilannya siapa ini, Mas? Bisa Kuswan, bisa Rifki Pak. Biasanya Mas dipanggil Rifki. Biasanya Kuswan sih kalau di kampus. Oke, baik ya. Untuk saudara Kuswan, pertama saya ucapkan selamat karena sudah pada titik terakhir ini. Teori sudah selesai ya? Sudah Pak. Oke. Baik ya, ini apa sih yang mendasari Kuswan melakukan penelitian ini? Oke. Untuk dasar kenapa saya melakukan penelitian ini seperti itu ya Pak ya. Yang pertama saya merasa di saat saya melakukan pembelajaran di masa pandemi itu cukup berkendala gitu ya, dan di mana ini menjadi satu topik bahasan yang menarik Pak, di mana seluruh aspek dan juga seluruh perangkat kehidupan gitu ya itu dituntut untuk bergerak secara cepat dari segi penggunaan teknologi, lalu mungkin dari segi adaptasinya dan lain sebagainya. Dan di sini setelah berbagai macam diskusi yang saya lakukan dengan teman-teman dan juga dengan diri saya sendiri, dengan orang terdekat saya, akhirnya saya menentukan untuk meneliti perubahan atau shifting dari e-learning atau dari sektor pendidikan. Jadi di sini dari Spada ini juga menurut saya cukup menarik untuk dibahas karena fenomena dari teman-teman sekalian yang merasa di awal itu cukup keberatan ya Pak. Di awal-awal itu teman-teman cukup merasa bahwa pembelajaran secara learning online ini memberatkan dan juga kesulitan. Namun setelah berjalannya waktu, setelah berjalannya beberapa semester gitu ya Pak, itu justru dari Spada ini memudahkan dari teman-teman sekalian semua. Dan di sini muncullah pemikiran saya terhadap apabila dari pandemi ini telah berakhir gitu ya, Spada ini tetap menjadi alternatif pembelajaran dari teman-teman sekalian atau tidak.
Jadi ini topik bahasan yang cukup menarik dan ini bisa menjadi salah satu hal yang bisa diangkat dan dikembangkan oleh UNS sebagai implikasi praktis dari pemahaman pada UNS dan juga e-learning lainnya seperti OCW dan lain sebagainya. Itu ada di halaman berapa? Untuk yang apanya Pak? Yang tadi Mas Kuswan jelaskan itu ditulis di halaman berapa? Verbal sih Pak. Jadi motivasi saya kenapa saya melakukan penelitian ini. Itu harus ditulis. Jadi pembaca jadi tahu starting point-nya itu riset ini penting dilakukan karena apa, itu harus dijelaskan. Berarti urgensis yang tadi saya jelaskan itu dimasukkan juga ya Pak ya? Ya, ditulis di latar belakang. Dari fenomena tadi yang disampaikan Kuswan, tetapi kalau Kuswan hanya menulis seperti yang tadi disampaikan, itu pembaca masih bisa mendebat kan. Ini subjektif ini apa versi peneliti. Maka Kuswan butuh supporting data ini, data pendukung. Data pendukung yang menunjukkan betul bahwa mahasiswa UNS itu di awal e-learning dia menghadapi kesulitan. Ya, salah satu solusinya adalah sepada. Bisa dipahami ya, Pak? Bisa Pak. Itu harus dituangkan ya. Terus kemudian ini teori utama yang dipakai Kuswan apa? Teori utama dari modelnya Pak? Ya, teori utama yang dijadikan sandaran untuk risetnya Kuswan. Baik, untuk teori utama yang saya gunakan itu diangkat dari Batarce yang dilakukan penelitian dari sekitar tahun 2001 sampai dengan 2011, yang mana di sini mengangkat TAM Pak, yaitu Teknologi Acceptance Model. Namun yang saya teliti di sini itu dari turunan dari TAM itu sendiri, yaitu ECM. Kenapa saya memilih ECM? Karena saya menimbang dari penelitian-penelitian terdahulu itu cukup banyak dan cukup marak saya temukan menggunakan ECM Pak. Untuk pembahasan subjek penelitian e-learning. Seperti itu. Oke, kalau mendasarkan dari teori TAM itu bukan Batarja ya, tapi itu Davis. Oh, Davis, betul. Kalau Davis itu penelitiannya 19 sekian Pak. Jadi saya menimbang apakah saya milih yang paling baru atau yang lama gitu. Ini bukan persoalan baru atau lama, tapi teori utamanya gitu ya. Oke. Jadi ini kan turunan dari teori utama teknologi acceptance model. Teknologi acceptance model itu kan by Davis ya. Betul. Kalau kita membaca runtutan dari Batarjan ya, betul ya? Tarce Pak. Batarja ya, Batarja. Betul. Kemudian di situ ada konfirmasi ya. Betul. Konfirmasi itu awalnya dari dua. Apa saja itu? Masih ingat nggak? Konfirmasi ada dua. Iya. Maksudnya dari definisinya si konfirmasi ini Pak atau bagaimana? Ya, variabel yang mempengaruhi konfirmasi itu ada dua. Betul. Kalau dari yang Batarce dan Davis juga Pak, itu ada perceived ease of use atau persepsi kemudahan dan juga persepsi manfaat, yaitu perceived usefulness. Itu kalau dari Davis ya, itu pengaruhnya ke sikap ya. Tapi kalau dari ini apa ini? Batarce ya, cover ECM ya. Kalau EC teori ya, kalau nggak salah ya. ECT itu jadi TAM itu ada turunannya lagi yaitu ECT dan ECM. Oke. ECT ada konfirmasi, namun untuk variabel tujuannya itu bukan continuous intention. Tapi
kalau saya nggak salah ya Pak ya, itu kalau nggak salah behavior, Ya, di situ kecenderungan. kalau ECT itu eh, sebetulnya nggak jauh beda karena endingnya adalah repurchase intention kalau di ECT. Ah, Tapi kalau dalam hal pemakaian apa sistem atau sejenisnya ya, bukan repurchase tapi continue ya. Jadi secara basic sebetulnya nggak jauh beda. Tapi masih ingat nggak kalau di ECT itu ada dua variabel yang mempengaruhi konfirmasi. mempengaruhi konfirmasi di ECT-nya Pak. Iya, Di ECT itu betul yang tadi bukan Pak, ease of use dan juga perceived usefulness. ya itu di teknologi sektor modelnya. Tapi kalau di ECT kan ada dua, ya ini expectation dan sama Oh iya, performance, betul. Itu dua hal yang agak berbeda ya. Bisa dijelaskan nah itu expectation sama performance ini dua hal yang berbeda ya. Betul. Kalau yang saya masukkan ke dalam skripsi akhir saya ini dari confirmation, mungkin saya boleh sambil tunjukkan slide-nya ya Pak ya. Boleh silakan. Nah ini, jadi dari pembahasan tadi ya terkait dengan konfirmasinya ya Pak ya. Konfirmasi itu di sini, nah itu masuk ke dalam ECM, yang mana untuk confirmation model ini masuk ke dalam variabel konfirmasi gitu ya Pak ya. Dan ini consist of beberapa indikator atau beberapa instrumen pertanyaan yang saya masukkan di sini. Itu ada dari pengalaman dan juga performa. Yang seperti yang bisa dilihat di sini untuk kategori pertanyaan pertama gitu ya. Nah, ini dari performance-nya Pak. Ini dari pengalaman. Yang mana pengalaman ini dari confirmation-nya juga. Lalu untuk tingkat layanan ini diharapkan ini dari expectation. Terus dari indikator instrumen pertanyaan yang ketiga, sebagian besar harapan saya menggunakan sepada UNS telah dikonfirmasi. Jadi ini mengkaitkan hubungan antara ekspektasi yang tadinya dimiliki oleh pengguna dan juga dikaitkan dengan performance atau hasil dari produk atau layanan yang telah diberikan itu sendiri. Dan yang keempat nih dari pertanyaan terakhir gitu ya, mampu meningkatkan prestasi akademik saya itu dari resultnya. Jadi saya definisikannya masuk ke dalam masing-masing instrumen pertanyaan ya Pak. Jadi kalau di ICT itu konfirmasi itu dibentuk oleh dua variabel, expectation sama performance. Expectation ini adalah posisi sebelum ya. Kalau performance ini posisi post setelah. Berkaitan dengan sepada adalah sebelum responden memakai sepada, yaitu punya expectation terhadap sepada. Kemudian ada performance setelah dia pakai, dia punya pengalaman nih. Kemudian itu arahnya ke konfirmasi antara harapan dengan kinerjanya. Itu kan teori awalnya ECT ya. Dia saudara tulis di sini fokus sudah di expectation confirmation model ya, CM. Cuma mungkin nanti akan menjadi lebih bagus lagi skripsinya kalau saudara jelaskan bagaimana proses dari ECT bisa turun ke ECM. Oke. Bagaimana variabel expectation sama performance itu dalam ECM itu sudah bisa lebur dalam satu variabel konfirmasi, tapi justru muncul satu variabel baru yang disebut dengan usefulness ya. Usefulness-nya ya Pak ya. Ya. Jadi pembaca skripsinya Kuswan nanti jadi tahu jalur prosesnya gitu ya, runtutannya.
ya. Baik Pak. Mau nanya Pak, boleh nggak? Ya, Kalau dari yang ECT dan ECM tadi, berarti apakah saya menggabungkan dari kedua model itu, atau saya cukup menjelaskan kenapa dari ECT menjadi ECM gitu Pak? ya cukup itu aja, dijelaskan saja Hanya jelaskan ya, baik. prosesnya sehingga pembaca itu paham alur awalnya kayak apa, terus akhirnya muncul model yang sekarang yang direplikasi sama Puspan. Dari yang tadinya repurchase menjadi continuance intention gitu ya Pak ya? Ya, termasuk konfirmasi yang awalnya ada dua variabel yang mempengaruhi, tapi dalam model CF kemudian dia menjadi variabel independen. Bisa ditangkap ya. Bisa Pak. Terus kemudian belum saya akhiri, ini saya mau lihat ini kalau dalam penelitiannya Baratace ya, Master C Pak, iya betul. Baratace itu uh, untuk variabel apa ya, saya agak lupa. Itu dia menggunakan semantik ya. Jadi di kuesionernya itu ada semantiknya dari apa? Dari posisi ekstrem kiri sampai ekstrem kanan. Sudah baca artikelnya Barat PC nggak? Baca, tapi saya sedikit lupa sebenarnya Pak. Sedikit lupa Pak. Baik. Nah ini apa? Kuesionernya sudah turunkan dari mana? Kalau yang kuesioner ini saya ngangkat dari beberapa jurnal-jurnal yang saya temukan Pak, yang mana pendekatannya sama, dari subjek penelitiannya sama, yaitu e-learning, terus juga yang memang menggunakan model ECM sebagai acuan penelitiannya Pak. Tapi sudah tidak membaca Pak. kuesionernya dari Barat PC. Kuesioner dari Bataraj, beberapa penelitian itu kalau saya tidak salah itu dari meta analisis Pak. Itulah tuh. Bukan, maksud saya sudah baca langsung nggak papernya? Baca. Di lampiran ada itu kuesionernya. Jadi kepuasan itu dia menggunakan semantik gitu. Kalau yang lain dia pakai Likert, tapi yang kepuasan dia pakai semantik dari apa, unpleasant sampai very pleasant gitu ya. Satu contoh gitu ya. Nah, saya baca di skripsinya Puswan, ini kepuasannya itu indikator yang dipakai untuk kepuasan itu bukan indikator kepuasan Puswan, tapi ini indikator sikap loh ya, baik buruk itu sikap loh ya. Sepadawan itu dijalankan dengan baik, ini sikap ya. Sikap itu respon terhadap stimuli. Jadi respon seseorang itu bisa baik, buruk, positif, negatif, bijak, tidak bijak, itu sikap ya. Kalau kepuasan ini adalah kalau kita bicara definisinya, kepuasan ini kaitannya dengan harapan dengan realita. Nah, di situ akan muncul misal saya merasa senang karena harapan saya terpenuhi, jadi senang kan, indikatornya senang, nyaman gitu ya. Nah, ini indikatornya yang dipakai Guzman, indikator untuk sikap baik, kemudian bijaksana, benar, salah itu sikap ya. Ini sebetulnya ada di Baratace ya. Baratace itu ada lampirannya itu. Cuma dia pakai semantik, tapi intinya sama di situ. Unpleasant sama very pleasant. Nyaman, tidak nyaman gitu kan. Itu indikator kepuasan. Jadi kalau kita itu puas itu berarti harapan kita itu terpenuhi dengan kinerja sesuatu, kita jadi senang, kita jadi nyaman gitu ya.
Misal saja Guswan misal Guswan ke bank gitu ya. Begitu datang ternyata antriannya lama dan apa nomor apa tempat antriannya panas dan sebagainya. Maka Guswan bilang, wah nggak nyaman saya antrinya. Itu berarti indikator Guswan nggak puas dengan situasi itu. Ya, bisa ditangkap ya maksud saya. Bisa, Pak? Tapi Guswan kan nggak bisa bilang waktu ngantri tadi, wah ini nggak baik, nggak, Betul. bukan itu. Baik buruk itu sikap, tapi Guswan akan bilang nggak nyaman, menjengkelkan. Nah, itu kaitan dengan kepuasan. Ya. Berarti dari indikator yang digunakan bukan indikator sikap gitu ya, Pak ya? Nah, yang dipakai Guswan untuk variabel kepuasan ini justru indikator sikap. Seharusnya dari yang kepuasan dari Batarci tadi juga. Iya. Baik. Ya. Terus yang terakhir yang kaitannya dengan keterbatasan itu, kalau Guswan menulis keterbatasannya itu adalah respondennya adalah mahasiswa UNS, ya memang dari awal itu yang direncanakan Guswan kan. Betul. Nah, Namun ya. Namun dari keterbatasannya ini, saya menilai bahwa e-learning itu mampu untuk digunakan dari tidak hanya UNS, dari alumni dan juga mahasiswa gitu, Pak. Secara menyeluruh, e-learning secara menyeluruh itu tadi. Oke. Tapi memang dari awal Guswan sudah merencanakan respondennya adalah masa UNS kan? Betul, sudah. Jadi itu bukan keterbatasan, kan memang dari awal sudah direncanakan seperti itu ya. Baik. Jadi keterbatasan itu adalah sesuatu yang tiba-tiba bisa muncul di luar dugaan kita waktu riset jalan. Tapi kalau itu memang dari awal kita sudah set kayak gitu, itu bukan keterbatasan lagi. Memang itu riset kita di situ gitu ya. Baik, Pak. Begitu ya catatan dari saya itu Swan ya. Yap. Terima kasih banyak Pak. Oke. Ya, siap. Ya, monggo Pak Lili. Ya, terima kasih Pak Rianto. Monggo Pak Joko Purwanto. Oke, terima kasih Mas. Suara sudah bisa didengar? Jelas Pak. Oke, terima kasih. Ada beberapa catatan Mas ya. Jadi apa yang sampai Suaranya mute Pak Joko. Zoom-nya mute. Oke, sudah ya. Ya, sambung. Nah, untuk Mas Iswan ya, ini Anda kan bicara tentang e-learning Mas. Jadi e-learning yang di UNS itu ada proses yang mestinya perlu dijelaskan sekilas Mas. Jadi tidak langsung muncul sepada, sepertinya seperti itu. Karena ini cukup lama ya, jadi pertama kali e-learning ada, karena kebetulan saya pernah awal-awal itu ikut training juga di situ. Ya. Jadi tolong nanti ditambahkan kaitannya dengan sepada itu ada proses yang istilahnya semacam sejarah ringkasnya gitu. Jadi karena Anda bicara jadi sepada itu tidak langsung kemudian muncul menu seperti itu, tidak ya. Tapi ada dulu ada aplikasi tertentu yang digunakan waktu itu di PPM ya, khususnya di pembelajarannya itu di bagian pembelajaran ya. Ini nanti tolong ditambahkan ya terkait dengan itu. Kemudian ini yang menarik ya, karena ini sebetulnya kalau bicara tentang e-learning memang tidak bisa hanya mahasiswa gitu ya, tapi juga dosen gitu, seperti tadi yang disampaikan Pak Lili tadi.
Jadi ini perlu menjadi catatan ya, apalagi kalau ada istilahnya keberlanjutan begitu, kalau bicara tentang e-learning ya. Jadi ini kan harus apa namanya nanti lebih lebih spesifik ya, keberlanjutannya itu nanti seperti apa gitu ya. Ini nanti perlu dijadikan catatan juga ya. Oke, mungkin sementara itu catatan saya. Kemudian untuk format segala macam tadi mungkin sudah disinggung Pak Lili ya. Jadi tolong nanti dicek ulang Mas ya, Iya, dicek ulang ya. Oke. Oke, saya rasa itu aja di matur nuwun Pak Lili. Ya, Pak Joko Purwanto. Oke, terima kasih. Ini Mas Goswan saya masukkan di waiting room ya. Kita nanti ngumumkannya sekalian. Jadi ini kita nguji yang kedua, baik. yang Mbak Aulia, terus Mas Goswan nanti saya masukkan ke waiting room. Nanti kira-kira jam 10 ya. Nanti join lagi, saya masukkan lagi ke teman-teman ya. Baik, Pak. Ya, ini untuk ujian untuk Mas Goswan, kita klik ya. Oke, ini saya masukkan ke waiting room ya. Baik, terima kasih banyak Pak Lili, Pak Joko, dan Pak Haryanto. Oke. Oke.